Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik harus mengimani kitab sucinya. Harus meyakini kitab sucinya, meyakini kebenaran agamanya. Semua orang beragama harus begitu. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, sebagai seorang mu'alaf, contohnya Gustan ini, yang kemudian menjadi seorang muslim, harus yakin dengan Al-Quran. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak boleh Anda kemudian merendahkan kitab suci agama lamamu. Tidak boleh menghinakan kitab suci agama lamamu. Siapa yang mengajarkan begitu? Islam tidak mengajarkan begitu. Apakah sakitnya Gustan itu karena sumpahnya dia, penghinaannya dia menduduki Alkitab, sehingga kemudian dia kualat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak sudah video yang membahas tentang orang yang namanya Agustan, terkait dengan dia bersumpah serapah ya, menantang Tuhan, menduduki, bahkan kabarnya ngendutin Alkitab gitu ya. Dan terakhir dia terlihat dalam sebuah video sedang dalam kondisi sakit, yang kemudian dihubungkan dengan sumpahnya dia, kesombongan dia, nantang Alkitab, nantang Tuhan. Kalau dia menduduki Alkitab, apakah kemudian akan mati dalam waktu sebulan begitu ya? Saya sudah lihat videonya dan saya kira panjenengan juga sudah ada yang melihat. Banyak para YouTuber, pengamat, tokoh-tokoh yang membahas tentang itu. Saya mau bikin video itu sejak kemarin, tapi nggak tahu, kelupaan terus gitu ya. Baik, mumpung ingat ini, saya coba ikut berpendapat terkait dengan peristiwa tersebut. Yang pertama, saya tidak kenal Agustan, nggak tahu ini orang mana. Namanya Agus lagi ya, mencemari klan Agus ini. Mencemari nama baik Agus. Sebagai sesama Agus, saya ikut mengutuk perbuatannya yang biadab, kurang ajar. Nah, kabarnya dia seorang mu'alaf ya. Mu'alaf artinya dari agama lama, mungkin dulunya adalah seorang Kristen atau Nasrani, kemudian berpindah kepada agama Islam, sehingga kemudian disebut sebagai mu'alaf. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukannya adalah sangat biadab, kurang ajar, dan itu bukan sikap seorang muslim. Itu adalah sikap mewakili dirinya atas kebodohannya di dalam menjalankan agama Islam. Mungkin karena dia belum paham Islam, karena masih mu'alaf, atau mungkin salah pergaulan, salah guru, salah pembimbing di dalam berislam. Sehingga yang keluar outputnya begitu. Itu adalah output sikap-sikap oknum yang memahami Islam. Salah jalan, salah guru, dan masuk dalam kategori sikap-sikap intoleran dan radikal. Jadi mungkin bisa jadi ini gurunya dulu adalah orang yang tergabung dalam kelompok intoleran, kelompok radikal. Sehingga outputnya begitu. Kalau gurunya orang NU, Kiai NU, tokoh NU, tidak mungkin dia akan bersikap seperti itu. Pasti sikapnya adalah toleransi beragama, saling menghargai umat agama lain, menghargai agama lain. Itu yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya. Jadi untuk Agustan dan siapapun yang berpindah agama,
baik berpindah ke agama Islam ataupun agama yang lain. Anda boleh saja tidak percaya dengan agama lamamu, tidak yakin dengan kitab suci agama lamamu, karena mungkin sudah berpindah menjadi pemeluk agama yang baru. Anda harus meyakini agamamu yang baru, apapun agamanya ya. Harus, setiap orang yang beragama pasti harus meyakini kebenaran kitab sucinya, kebenaran Tuhannya. Seorang muslim harus meyakini kitab suci Al-Quran, harus meyakini isi-isi yang dalam kitab suci Al-Quran, meyakini, mengimani Tuhan yang diyakini oleh umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik harus mengimani kitab sucinya, harus meyakini kitab sucinya, meyakini kebenaran agamanya. Semua orang beragama harus begitu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, sebagai seorang mu'alaf, contohnya Gustan ini, yang kemudian menjadi seorang muslim harus yakin dengan Al-Quran. Tetapi bersamaan dengan itu tidak boleh Anda kemudian merendahkan kitab suci agama lamamu. Tidak boleh menghinakan kitab suci agama lamamu. Siapa yang mengajarkan begitu? Islam tidak mengajarkan begitu. Islam justru melarang. Islam melarang umatnya, umat muslim, menghinakan Tuhan atau sesembahan agama lain. Islam melarang menghinakan kitab suci agama orang lain. Karena perbuatan semacam itu akan memicu sikap-sikap yang sama, penghinaan yang sama kepada kitab suci umat Islam, kepada Tuhan umat Islam. Dan ini berlaku bagi siapapun, tidak hanya seorang mu'alaf muslim, tetapi juga mu'alaf bagi agama lain. Yang tadinya muslim misalkan, kemudian pindah ke agama Kristen misalkan. Ya Anda silakan, Anda harus yakini agama barumu, yakini kitab sucimu, Alkitabmu. Tapi bersamaan itu, Anda juga tidak boleh menghinakan agama lamamu, tidak boleh menghinakan kitab suci Al-Quran, tidak boleh menghinakan agama Islam. Itu yang harus diperlukan. Dan ini berlaku tidak hanya bagi para mu'alaf saja, tapi seluruh umat beragama di Indonesia, karena kita punya prinsip berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai sesama warga bangsa Indonesia, sesama umat Indonesia. Kita punya dasar negara Pancasila yang harus saling menghargai satu sama lain dengan persatuan Indonesia itu. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya pedoman ajaran toleransi beragama. Undang-undang dasar negara kita mengharuskan, memerintahkan kepada kita untuk saling menghargai agama orang lain, kepercayaan orang lain, cara beribadah orang lain. Maka dalam konteks ini, dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika yang namanya Gustan ini melukai itu semuanya. Ya. Jadi sangat tidak benar, dan itu sekali lagi bukanlah ajaran seorang muslim, bukanlah ajaran agama Islam, bukanlah ajaran kitab suci Al-Quran. Dengan cara menduduki Alkitab, dengan cara menghinakan agama orang lain, menghinakan kitab suci orang lain, itu adalah murni kegoblokan, kebodohan si Agustan itu sendiri. Ya, clear ya, jelas ya. Makanya bagi para mu'alaf ini ya, saya sarankan Anda kalau ingin betul-betul mendalami Islam, jadi mu'alaf, belajarlah kepada orang-orang, tokoh-tokoh ulama, kiai yang punya otoritas keilmuan agama Islam yang tidak diragukan. Belajarlah kepada para kiai, para ulama NU, saya orang NU, dan sampai hari ini terbukti bahwa kiai NU, ulama NU adalah ulama-ulama yang moderat, yang menjunjung tinggi, saling menghormati antar umat agama yang satu dan agama yang lain. Tidak ada cara telah, tidak ada ceritanya NU mengajarkan saling menghina antara pemeluk yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Tidak ada ceritanya umat Islam menjadi warga NU, kader NU menjadi intoleran, menjadi radikal, menjadi apalagi teroris, nggak ada ceritanya.
Ya saya orang NU, yang saya promosikan ya tokoh-tokoh ulama NU. Kalau saya promosi tokoh ulama dari ormas yang lain, saya nggak berani, saya nggak tahu kan begitu. Tapi yang saya tahu persis ya, tentu saja karena saya kader NU, warga NU dibesarkan tentang ilmu-ilmu agama Islam ya di lingkungan, di kalangan Nahdlatul Ulama. Ya tentu saja tidak harus itu, tapi yang penting bahwa Anda ketika belajar agama harus yakin kepada siapa. Belajarlah kepada tokoh ulama yang betul-betul mengajarkan Islam secara benar, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menebarkan kedamaian, menebarkan rasa cinta tanah air, menebarkan saling menghormati, sikap toleransi, kan begitu, menebarkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, bukan yang sebaliknya. Yang terakhir, apakah sakitnya Agustan itu karena sumpahnya dia, penghinaannya dia menduduki Alkitab, sehingga kemudian dia kualat? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Karena apa yang dia lakukan tidak saja melanggar agama Alkitab, tidak saja melanggar agama lamanya, tidak saja bertentangan dengan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan Al-Quran. Karena Islam tidak mengajarkan cara seperti itu. Tuhan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya umat Islam, tidak mengajarkan sikap-sikap menghina kepada umat lain seperti itu, enggak ada. Jadi dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menghinakan sesembahan umat lain. Bahwa Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah satu, yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bahasa sebutan lainnya, yang maha kuasa. Maka ketika Anda menghinakan kitab suci umat lain, menghinakan Tuhan umat lain, berarti Anda sama aja dengan menghinakan Tuhanmu sendiri. Dan kalau dia menantang apakah dalam sebulan kemudian saya akan mati, kalau kemudian dalam hitungan 1 bulan dia tidak mati, dia masih sakit, bisa jadi kemudian Tuhan memberikan ganjaran yang lebih sadis, memberikan hukuman yang lebih kejam, lebih menyakitkan daripada sebuah kematian, dengan dibuat sakit, dibuat terkasa, dibuat menderita yang panjang. Dan itu urusan Tuhan, kehendak Tuhan. Suka-suka Tuhan, Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya mari kita beragama dengan keyakinan kita masing-masing, dengan atas dasar kitab suci yang kita yakini masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bersamaan dengan itu, mari kita juga harus menghormati kitab suci umat lain. Kita menghormati keyakinan dan cara beribadah umat lain. Itu adalah ajaran seluruh agama, saya kira, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak menghina agama lain. Tapi sebaliknya, agar kita saling bertaruh, saling kenal mengenal, saling menghormati antar satu agama dengan agama yang lain, antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang diciptakan, ditakdirkan oleh Tuhan, hidup di atas bumi ini dengan segala macam perbedaannya. Agar kita saling kenal mengenal, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar dita'arrafu, saling kenal mengenal. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit bila taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.